Hello. People of the earth. Welcome To my channels if you is watching this on the internet. Don't waste of time. Watching this show. Bagaimana jadinya jika seseorang tersambar petir? Tentu menjadi hal sangat berbahaya ya. Tapi itu tak berlaku bagi seorang penjaga taman di Taman Nasional Shenandoah yang hidupnya mungkin terbilang unik dan paling sial. Jadi dia dapat free spin. Abis entu gak dikasih petir dari kakek Zeus. Akhirnya gak jadi jackpot. Wah sedih deh. Dia kena sial. Mana sudah rungkat banyak. Ngawur ah. Bukan kayak gitu oi. Saya pikir. Kalau berhubungan dengan petir. Berarti berhubungan dengan kakek Zeus yang sering lewat di beranda kita Ong. Bukan kayak gitu konsepnya Marni. Lah terus gimana? Ya gimana mau cerita kamu nyerocos mulu. Sok tahu lagi. Ya maaf Om. Oke deh saya diem deh. Roy Cleveland Sullivan adalah seorang penjaga taman yang dikenal karena selamat dari petir sampai 7 kali pada waktu yang berbeda. Pada April 1942, Sullivan berlindung di menara api yang baru dibangun. Saat kejadian, menara tersebut tidak memiliki penangkal petir dan bangunan disambar petir sebanyak 8 kali. Di dalam menara, api ada di mana-mana. Sullivan melarikan diri dari gedung dan disambar petir dalam jarak beberapa meter dari pintu. Petir menyambar kaki kanan hingga melubangi sepatunya. 27 tahun kemudian, tepatnya tahun 1969, Sullivan kembali disambar petir. Itu terjadi saat dia sedang mengemudi. Saat itu, sambaran petir tiba-tiba menghantam pohon di pinggir jalan dan entah bagaimana petir berbalik dan mengenai jendela mobil Sullivan yang terbuka. Dia akhirnya tidak sadarkan diri dan mobil yang dikendarainya hampir jatuh ke jurang. Wow! Setahun kemudian pada tahun 1970, Sullivan sedang berada di kebunnya ketika petir menyambar trafo di dekatnya. Petir kemudian menyambar bahunya, membakarnya dan meninggalkan luka besar di punggungnya. Sambaran petir keempat terjadi di Taman Nasional Shenandoah pada tahun 1972. Sullivan berada di pos jaga saat itu. Tiba-tiba petir menyambar rumah itu. Dia mengaku mendengar suara yang sangat keras. Setelah telinganya berdengung cukup lama, dia merasakan rambutnya terbakar. Sullivan berlari ke ruang istirahat untuk memadamkan api dengan lato-lato. Tar dulu, ini siapa yang main lato-lato malam-malam gini? Saya udah boleh ngomong gak? Ya emang boleh, siapa yang bilang gak boleh? Oh, itu tuh Ong. Si bocil biadab anaknya Pak RT yang sering ngasih bantuan BLT. Ya udah, kalau ribut lagi timpukin pala bapaknya. Duh, janganlah Ong. Pak RT-nya kan sering ngasih bantuan ke saya. Kamu ngapain terima bantuan? Emang mau diapain? Jangan gitulah Ong. Gini-gini saya juga butuh. Saya kan tak mampu. Lah, bantuannya buat apa? Nih Om, biar saya jelasin. Dengan keadaan saya seperti ini tidak menutup kemungkinan bahwa saya adalah bagian dari peradaban manusia. Ah, berisik. Banyak cakapmu. Orang mau cerita malah diganggu. Lah, kan bukan saya yang ganggu Om. Itu si bocil biadab yang main lato-lato. Bisa diam gak? Bukan gitu Om. Masa saya yang... Diam gak bawel? Ya udah deh. Saya diem, Om setan. Diganggu mulu. Dah, lanjut ah. Sambaran berikutnya terjadi pada tahun 1973. Ketika Sullivan melihat awan badai mendekat, dia bergegas untuk menghindari awan badai. Tak disangka, petir menyambar tepat di sisi kiri tubuhnya hingga membuat sepatunya terlepas. Sambaran petir ke-6 pada tanggal 5 Juni 1976 yang membuat pergelangan kakinya cedera. Sullivan menganggap seolah-olah awan itu mengikutinya. Petir pun tetap menyambarnya meskipun ia menghindar. Astaga. Sementara sambaran petir yang terakhir terjadi di dekat sebuah danau pada tahun 1977. Saat itu Sullivan tengah memancing dan tiba-tiba petir menyambar rambutnya, lalu mengenai tubuh hingga membakar dada dan perutnya. Sambaran Hus. Maaf Om. Ada kucing tadi.
Dia nyuri ikan teri punya Mamake. Ini mau diterusin apa enggak? Sorry deh Om. Saya hanya... Diem. Orang lagi cerita digangguin mulu. Gak ada harga dirinya narator kayak gini. Sambaran yang terakhir mungkin terhitung yang paling aneh. Di saat kena Peter pun dia harus berkelahi menantang seekor beruang yang mencoba mencuri ikan-ikan tangkapannya. Bentar-bentar. Jangan di-like. Jangan di-subscribe. Karena channel ini gak penting. Udah, itu aja.